hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan untuk kamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat tentang ketetapan-ketetapan hukum yang jelas. Al-halal halal, al-haram haram. Ini apa? Tentang ayat muhkamat. Hunna umul kitab. Itulah induk atau ibu daripada Alkitab. Al-Quran ini pokoknya pertama adalah menetapkan yang halal dan yang haram adalah haram. Itu dinamakan ketetapan hukum atau hukum daripada Alkitab, pokok daripada Alkitab. Minhu wa ukhra mutasyabihat. Dan ada juga ayat-ayat yang lain yang mustasbihat, yang hukumnya masih disamarkan sama Allah. Untuk apa? Untuk yang sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Wasakata, dan Allah an asya'a, Allah membiarkan diam terhadap sesuatu rahmatan lakum, sebagai rahmat buat kalian. Ghairu asyan, bukannya ghairu nisyan, bukannya Allah lupa. Ada nggak yang Allah lupa dari sesuatu hukum dalam Alkitab ini? Nah, kemudian fa amal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang-orang yang di hatinya ada kebengkokan, fayattabi'una ma tasyabah, mereka senantiasa ngikutin yang mutasyabihatnya, nyari celahnya supaya bisa dapat apaan? Dapat kecacatan dari ketetapan Allah. Seolah-olah seperti itu, seolah-olah tidak Allah menentukan hukum di dalam Al-Quran ini masih ada sesuatu yang kurang. Ya, minhu. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah, cuman untuk mengada-adakan fitnah. Lihat aja, ketika sesuatu hukum yang tidak Allah tetapkan di dalam Al-Quran ditetapkan oleh manusia, yang timbul apaan? Fitnah di antara kaum muslimin. Wa batigha ta'wili, mereka mengikuti takwil. Takwil artinya mereka artiin sendiri sesuai kemauan mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, gak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Sama nggak nih sama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini Allah membahas tentang itu, ma wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah, tentang apa? Tentang suatu yang mustasbihat atau sesuatu yang hukum muhkamat. Mustasbihat. Kama qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dalam hadis, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma mustasbihat. Dan di antara keduanya ada yang mustasbihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak ada yang tahu kebanyakan daripada manusia tentang hal itu yang mustasbihat itu. Ya. Intinya, ketika Allah menetapkan sesuatu yang halal, itu halal, dan yang haram itu haram, kewajiban kita apa? Ikutin yang Allah fardukan. Di antara yang Allah tetapkan halal untuk dimakan, innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah menetapkan yang fardu, sesuatu yang fardu sebagai faraid, kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian meninggalkannya. Allah menetapkan sholat, menetapkan zakat, menetapkan puasa, menetapkan haji, jangan nggak kerjain. Dan Allah juga menghalalkan perdagangan, mengharamkan riba, jadi tukar-tukar tuh. Perdagangan halal, riba haram. Tapi kan riba ada akad, nggak pakai akad, di depannya Allah bilang, innallaha harrama bai'a wa halala bai'un wa harrama riba. Allah yang menghalalkan perdagangan, jual beli, dihalalkan oleh Allah. Dan diharamkan riba. Apapun namanya yang dibungkus dari riba, namanya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Rabu malam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuji kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari mulai kita lahir ke dunia sampai sekarang. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih di antara nikmat Allah yang paling utama yaitu nikmat Islam. Kemudian Allah berikan nikmat iman di atas Islam. Dan Allah tambahkan lagi berupa taufik, dimudahkannya langkah-langkah kita untuk bisa hadir di taman-taman surga. Mana Nabi SAW menjelaskan dari hadis riwayat sahabat Anas bin Malik, sampaikan kalau kamu melewati idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah fama riyadul jannah qala khalaqaz zikr. Ya, Anas menyampaikan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kalau kamu melintasi majelis zikir taman-taman surga, maka kamu singgah, mampir. Sahabat tangga bertanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Taman-taman surga itu majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang menyebut firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Ya, yang kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain juga, "Amma jatama'u qaumun fi baitin min baitillah yaqra'u fihi kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ya, Nabi SAW juga bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian membaca kitab Allah dan saling mempelajari satu sama lain, tidak lain turun kepada mereka ketenangan. Kemudian pahabat umul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputin rahmat, dinaungin para malaikat. Dan yang paling penting itu Allah sebut-sebut kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut, Allah banggain kita di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang terdekat, yaitu malaikat-malaikat penjujut aras, malaikat-malaikat yang ada di sekitar aras Allah yang sedang tawaf. Allah banggakan kita. Yang pertama, majelis ilmu adalah riyadu min riyadil jannah, yaitu taman dari taman-tamannya surga. Orang yang kepengen masuk surga, kepengen berada di taman surga, tapi jauh dari majelis ilmu, di dunianya udah jauh. Secara logika udah kebayang itu. Makin dekat tapi makin jauh dari surga. Makin surga, makin jauh insyaallah. Ya, jamaah sekalian, mudah-mudahan malam ini
berkumpulnya kita di majelis ilmu Allah. Allah akan memberikan kita ketenangan, Allah akan memberikan rahmat, diliputi rahmat, dinaungi malaikat, dan Allah banggakan kita di hadapan para hamba-hamba yang terdekat, yaitu para malaikat. Kita juga memohon kepada Allah agar semua dosa-dosa kita dilunturkan, dihapuskan oleh Allah ketika kita hadir di majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia paling mulia, qudwah hasanah kita, Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah memegang sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah juga kita termasuk orang-orang yang memegang sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan terus hidayah, berikan terus kita kesucian hati kita, berikan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, dirahmati Allah. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas hadis ke-30 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang disarah oleh Imam Ad-Daqiq Al-Aid. Silakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ad-Daqiq Al-Aid wa qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Tha'laba Al-Khusani Jurthum bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum wa ghayra nisyanin fala tabahathu anha. Hadisun hasanun wa huwa Daraqutni wa ghayruhu. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nasir radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala farada fara'idha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memfardukan faraid. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfardukan atau mewajibkan faraid yang fardu-fardu. Fala tudayyi'uha, janganlah kalian meninggalkannya. Wa hadda hududan, dan Allah membatasi dengan batasan-batasan. Fala ta'taduha, dan janganlah kalian melewati batasan-batasan itu. Wa harrama asya'an fala tantahikuha,
Allah mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan, fala tantahiquha, maka janganlah kalian melanggarnya yang diharamkan oleh Allah. Wasakata an asya'a, lalu Allah mendiamkan sesuatu, rahmatan lakum, sebagai rahmat buat kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhatsu anha, maka jangan kalian bahas-bahas tentang hal itu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Daraqutni nomor 4 bab 183 dan yang lainnya. Dan imam yang lain juga meriwayatkan hadis ini. Qauluhu, sabda Nabi SAW dijelaskan oleh Imam Ad-Daqiqil ayu aujib wa azam, yaitu Allah faradha, mewajibkan, yaitu mewajibkan atau mengharuskan. Allah mewajibkan atau mengharuskan. Dengan sabda Nabi SAW menjelaskan tentang faradha, artinya Allah mewajibkan atau mengharuskan. Wa qalu fala tantahiquha, yaitu ayu fala tadkhulu fiha, maksudnya janganlah kalian memasukinya. Tentang sabda Nabi SAW, wa harrama asya fala tantahiquha, Allah mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan, maka jangan kalian masuk. Fala tantahiquha, jangan kalian melanggar, maksudnya ayu di sini fala tadkhulu fiha, jangan kalian memasuki sesuatu yang Allah haramkan itu. Wa amma an-nahi anil bahr, dan juga dilarang untuk membahas amma sakatallahu an, sesuatu yang Allah biarkan tentang hal itu. Bahwa muafiqul liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disepakati seperti atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaruni ma taraktukum fa inna ma'alakal ladzina min qablikum man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim." Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sabdanya, wa amannaha anil bahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita membahas sesuatu amma sakatallah, yang Allah biarkan. Sesuatu hukum yang Allah biarkan, Nabi melarang untuk dibahas. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain tentang, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daruni atau darni, dalam riwayat yang lain, darni ma taraktukum, biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu sebelum kalian binasa atau celaka disebabkan kasratu masailihim, disebabkan mereka banyak bertanya, wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim, lalu mereka menyelisih para nabi-nabinya setelah dijawab oleh para nabi tentang pertanyaan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab haji, di dalam kitab haji, fi faradul haji maratan fi umrah, dalam bab haji sekali seumur hidup, dalam nomor 1337, bab hadis tentang yang darni atau darni, ya, biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian. Ya, di sini Nabi SAW menetapkan, membicarakan tinggal tiga ketetapan hukum yang Allah tetapkan di dalam syariat agama Islam. Yang pertama, qala innallaha ta'ala faradha faraidha, Allah menetapkan yang fardu, mewajibkan sesuatu yang fardu, fala tudayyi'uha, jangan kalian meninggalkan yang fardu itu. Wa hadda hududan, lalu Allah membuat batasan,
dengan batasan-batasan. Fala ta'taduha, janganlah kalian melewati batasan-batasan itu. Wa harrama asya'an fala tantahikuha, Allah menetapkan sesuatu yang haram, maka jangan kalian melanggarnya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Daqiqi bahwa yang dimaksud faradha yaitu Allah mewajibkan atau wa'azzama, harus mengharuskan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang Allah tetapkan sebagai sesuatu yang fardu. Lalu waqauluhu fala tantahikuha, tentang sesuatu yang Allah haramkan, jangan kalian melanggarnya. Maksudnya adalah fala tadkhulu fiha, jangan kalian memasuki sesuatu yang haram itu. Sebagaimana sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu fala taqrabu az-zina, jangan kalian deketin zina. Zina sesuatu yang Allah tetapkan di dalam kitab itu sebagai sesuatu yang diharamkan. Maka Allah melarang untuk kita mendekatinya, apalagi memasukinya. Ya, Allah a'lam. Kemudian Imam Ad-Daqiqi misalkan perkataan Nabi SAW tentang sesuatu yang Allah biarkan, sesuatu yang Allah biarkan di sini. Wasakata an asya, lalu Allah membiarkan sesuatu yang Allah biarkan. Rahmatan lakum, sebagai rahmat buat kalian. Ghairu nisyan, bukannya Allah lupa tentang hal itu. Bukannya Allah lupa. Bukannya Allah lupa tentang sesuatu itu. Fala tabahatsu, jangan kalian bahas hal yang Allah telah biarkan, jangan kalian bahas. Lalu dibawakan oleh Imam Daqiqi dengan hadis yang serupa. Hadis yang ada yaitu tentang sabda Nabi SAW tentang dzarni atau dzaruni, biarkanlah aku ma taraktukum, sebagaimana sementara aku membiarkan kalian, selama aku membiarkan kalian. Fa inna ma'ahlakal ladzina man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian dulu celaka, kasratu masailihim, dikarenakan mereka banyak nanya. Setelah mereka banyak nanya, turun dalil tentang pertanyaan mereka atau jawaban tentang dari pertanyaan mereka. Wahtilafuhum ala anbiyahim, lalu mereka menyelisih para nabinya. Ketika Nabi ditanya tentang sesuatu hukum, lalu Nabi menetapkan itu wajib, mereka menyelisih. Seperti kelakuan pada siapa nih? Para Bani Israil, yang mereka kepengen di dalam surah Al-Baqarah contoh. Wah, sebenarnya Ustaz Ahmad ya apa nih? Innallaha ya'murukum an tadbahu Baqarah. Ayat berapa Ustaz? Enam puluh tujuh. Ini sampai mixing tolong kecilin dikit. 67 Al-Baqarah. Baca ini. Yang lain simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Belum makan, Lid. Terus Makan dulu. Udah. Kenceng aja, Pak. Bisa enggak? Agak kenceng. Bikin keketan aja, Ben. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Ya. Ini orang-orang ahli kitab Yahudi di zaman umatnya Nabi Musa pengen memecahkan satu masalah
untuk menghidupkan orang yang udah mati. Sesuatu yang nggak mungkin dia pengen minta jawaban dari seorang nabi. Cuman menimbulkan apa ya? Buat fitnah, memfitnah nabi. Difitnah Nabi Musa untuk supaya nggak bisa jawab. Gitu loh. Tapi Allah turunin firman buat mereka, jawaban dari pertanyaan mereka. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah waktu Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu, dijawab sama mereka baninya, umatnya Nabi Musa, atattakhiduna huzwa, apakah kepengen mempermainkan kami? Masa sih disuruh, jawabannya disuruh potong sapi. Terus qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Lalu Nabi Musa memohon perlindungan kepada Allah dari bodohnya kaumnya, supaya jangan termasuk orang-orang yang bodoh. Ya. Kemudian ini salah satu contoh dari hadis Nabi yang tadi. Ketika Nabi melarang kita untuk bertanya tentang sesuatu yang dibiarkan oleh Allah. Ya. Ada nggak contohnya dalam kehidupan yang sehari-hari kita ini? Tentang hadis yang kemarin, hadis ke-6. Masih ingat nggak? Tahu deh, masih ingat atau kagak? Yang kemarin aja yang ke-29, kadang ingat, kadang lupa. Kebanyakan lupa. Apalagi hadis yang ke-6. Ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma mustasbihat. Sesungguhnya yang halal je, yang haram je. Di antara keduanya ada yang masih samar, mustasbihat atau mutasyabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak ada yang banyak tahu dari kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia tahu apa enggak tahu tentang yang mutasyabihat. Kebanyakan enggak tahu. Kebanyakan enggak tahu. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang dalam hadis itu, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak ada yang mengetahuinya, kebanyakan manusia. Dalam ayat Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 7. Buka. Saya lagi deh. Kalau kurang kuat makan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan untuk kamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat. Di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat tentang ketetapan-ketetapan hukum yang jelas. Al-halal halal, al-haram haram. Ini apa? Tentang ayat muhkamat. Hunna umul kitab. Itulah induk atau ibu daripada Alkitab. Al-Quran ini pokoknya pertama adalah menetapkan yang halal dan yang haram adalah haram. Itu dinamakan ketetapan hukum atau hukum daripada Alkitab. Pokok daripada Alkitab. Minhu wa ukhra mutasyabihat. Dan ada juga ayat-ayat yang lain yang mustasbihat, yang hukumnya masih disamarkan sama Allah. Untuk apa? Untuk yang sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Wasakata, dan Allah an asya'a, Allah membiarkan diam terhadap sesuatu rahmatan lakum, sebagai rahmat buat kalian. Ghairu asyan, bukannya ghairu nisyan, bukannya Allah lupa. Ada nggak yang Allah lupa dari sesuatu hukum dalam Alkitab ini? Nah, kemudian fa'amal ladzina fi qulubihim zaighun,
Adapun orang-orang yang di hatinya ada kebengkokan, fayattabi'una ma tasyabah. Mereka senantiasa ngikutin yang mutasyabihat nih, nyari celahnya supaya bisa dapat apaan? Dapat kecacatan dari ketetapan Allah. Seolah-olah seperti itu, seolah-olah tidak Allah menentukan hukum di dalam Al-Qur'an ini masih ada sesuatu yang kurang. Ya. Minhu. Nah, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Cuman untuk mengada-adakan fitnah. Lihat aja, ketika sesuatu hukum yang tidak Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an ditetapkan oleh manusia, yang timbul apaan? Fitnah di antara kaum muslimin. Wa batigha ta'wili. Mereka mengikuti takwil. Takwil artinya mereka artiin sendiri sesuai kemauan mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Gak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Sama nggak nih sama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nih Allah membahas tentang itu, ma wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah, tentang apa? Tentang suatu yang mustasbihat atau sesuatu yang hukum muhkamat. Mustasbihat. Kama qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dalam hadis, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma mustasbihat. Dan di antara keduanya ada yang mustasbihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak ada yang tahu kebanyakan daripada manusia tentang hal itu yang mustasbihat itu. Ya. Intinya ketika Allah menetapkan sesuatu yang halal itu halal dan yang haram itu haram, kewajiban kita apa? Ikutin yang Allah fardukan. Di antara yang Allah tetapkan halal untuk dimakan, innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah menetapkan yang fardu, sesuatu yang fardu sebagai faraid, kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian meninggalkannya. Allah menetapkan sholat, menetapkan zakat, menetapkan puasa, menetapkan haji, jangan nggak kerjain. Dan Allah juga menghalalkan perdagangan, mengharamkan riba, jadi tukar-tukar tuh. Perdagangan halal, riba haram. Tapi kan riba ada akad, nggak pakai akad, di depannya Allah bilang, innallaha harrama bai'a wa halala bai'un wa harrama riba. Allah yang menghalalkan perdagangan, jual beli, dihalalkan oleh Allah. Yang diharamkan riba. Apapun namanya dibungkus dari riba, namanya haram. Adapun yang haram, wa harrama asya, Allah mengharamkan sesuatu. Fala tantahikuha. Jangan kalian melanggar. Melanggar di sini maksudnya ayu fala tadkhulu fiha. Jangan kalian sampai masuk ke dalam perkara yang Allah haramkan tersebut. Ya. Kemudian Allah wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyan. Allah menetapkan sesuatu, membiarkan sesuatu yang Allah biarkan rahmatan lakum, sebagai rahmat bagimu. Pakai handphone bagus boleh nggak? Boleh, jangan diharamin. Selama Allah membiarkannya. Nggak ada ketetapan nas dalil maupun Al-Quran maupun Sunnah yang mengharamkan memakai handphone yang mahal. Pakai mobil yang bagus, yang mahal, boleh nggak? Boleh. Rasulullah SAW untanya paling mahal nggak? Unta kendaraan bukan? Kendaraan. Boleh. Boleh, jangan diharamkan. Kemudian berkenaan dengan ini, Allah telah menyempurnakan agama Islam. Bagaimana kita ketahui dalam ayat di dalam kitabullah. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Hurimat alaikumul mayyitah. Mayyitatu waddamu wa lahmul khinzir. Allah telah mengharamkan buat kalian apaan? Al-mayyitah, bangke. Waddamu, darah yang dibekukan, darah mengalir yang dibekukan buat dimakan. Walahmul khinzir, dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan yang dipotong tidak menyebut nama Allah. Buat persembahan, buat apa? Sesuatu yang diniatkan dipotong, disembelih untuk sesuatu selain Allah. Untuk potong, untuk jin yang tak ada kepala kebo di gedung, di rumah, supaya buat siapa? Buat jin yang ngeganggu. Daging keboknya haram. Ya. Dan seterusnya sampai di ujung ayat al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama buat kalian. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan alaikum nikmati, nikmatku. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku redha bagi kalian Islam sebagai agama. Faman turra fi mahmasatin ghairu mutajanifin lil itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan, bukan karena mau sengaja dia berbuat dosa, maka tidak ada dosa baginya. Fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Mengampun lagi Maha Penyayang. Buat yang haram, kalau terpaksa aja Allah masih membuatkan rukhsah keringan. Jadi sesuatu yang Allah biarkan, yang mustasbihat, sengaja buat rahmat buat kita. Nikmati, tapi jangan berlebihan. Ketika berlebihan jatuhnya kemana? Ke hukum yang lain. Jatuhnya apaan? Jatuhnya kita mubazir, tabzir. Ya, ketika sesuatu yang Allah biarkan kita berlebihan menggunakannya atau makanya, maka tabzir jadinya. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir, yang tabzir itu malah saudara-saudaranya setan. Jatuhnya kenanya di situ. Ya. Kemudian setelah ini ada enggak kesempurnaan Islam ini sesuatu yang masih Allah luputkan? Tidak ada, karena itu Nabi SAW membatasi. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin, bukan karena Allah lupa. Nggak mungkin Allah lupa dalam segala sesuatu hal, apapun itu. Surah Al-An'am 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum wa ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun.
Wa ma min dabbah, dan semua dari makhluk-makhluk yang melata fil ard, makhluk-makhluk yang berjalan di atas muka bumi, termasuk manusia, binatang yang di dalam tanah maupun yang di atas bumi, semua disebut dabbah, termasuk manusia yang melata menjalan di atas muka bumi maupun di dalam lautan disebut dabbah. Wala ta'irin, dan tidak pula burung-burung yatiru bijanahaihi, yang mengepak-ngepakkan sayap-sayapnya, illa umamun amsalukum, tidak lain mereka adalah umat seperti kalian. Ma farratna, tidaklah sesuatu kami luput fil kitab min syai', di dalam kitab ini tentang segala sesuatu. Adakah yang Allah lupa? Ada nggak tadi yang tentang sesuatu yang Allah lupa, yang Allah biarkan masuk ke dalam golongan mustasbihat? Apakah mungkin Allah lupa menerangkan hal itu? Tidak, lupa, dibantah oleh Allah sendiri Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia dalam ayat Al-An'am 138. Ma faratna fil kitabi min syai'in. Kami tidak luput, kami tidak lupa tentang sesuatu apapun di dalam kitab ini. Sudah kami jelaskan semua. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku buat kalian. Tsumma ila rabbikum rumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka dikumpulkan. Ya, umat-umat, burung-burung yang berada di atas itu nggak Allah lupa, baik rezekinya, baik apanya, baik habitatnya, tentang sirkulasinya nanti dia Allah nggak akan lupa. Bahkan daun yang jatuh di gelapnya malam, berapa jumlahnya, kemana jatuhnya, apa bentuknya, Allah tahu. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW dalam menyampaikan syariat agama Islam ini, apakah ada yang luput dari dia juga? Beliau SAW, apakah ada yang luput ketika lupa menyampaikan segala sesuatu? Berkenaan dengan ayat ini, datang hadis dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tentang hadis dari Abu Dzar. Wa ma ta'irin yutiru janahaihi fil hawa, tidaklah suatu burung, seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di udara, illa yuzkiruna minhu ilma, tidak lain telah disebutkan tentang ilmu tentang itu. Siapa yang menahan burung di atas udara? Allah. Ya, kemudian sambung dengan ma yuqaribukum ilal jannah wa yubaidukum minal jannah wa qad buyyina. Sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan yang menjauhkan kalian dari neraka sungguh telah disampaikan. Ya. Segala sesuatu sudah sempurna. Surah An-Najm ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah dia Nabi Muhammad yang yantiqu anil hawa, menyampaikan atau berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain ucapan Nabi SAW adalah wahyu yang telah disampaikan, wahyu yang telah diwahyukan. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian yang Rasulullah biarkan, itu merupakan semuanya wahyu. Baik sesuatu perbuatan atau perkataan atau sesuatu yang Nabi biarkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi tadi, "Dzarni" atau "Dzaruni ma taraktukum", selama aku membiarkan kalian.
innama ahlaka alladziina man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian binasa disebabkan karena mereka banyak bertanya kepada para nabinya. Setelah dijawab para nabi, jawaban mereka dapat menjadi ketetapan hukum buat mereka. Mereka selisih para nabi, nggak mau melakukan, nggak mau menjalankan perintah. Sebagaimana tadi kita baca dalam surah Al-Baqarah. Ya, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qala atattakhiduna huzwa? Qala inni a'udzu billahi an akuna min nazalimin. Surah Al-Haqqah. Nabi SAW tidak akan pernah menyampaikan sesuatu apapun, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan yang berasal dari hawa nafsu. Kalau sampai Nabi melakukan hal ini, Allah ancam. Surah Al-Haqqah. Surah ke-52. Surah ke-69. 69 ayat ke-40. 42, 43. Empat, 45, 46, 32. 47 ayat 40 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Al-Haqqah. Juz 29 surat ke-69. Bismillah. قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. Sampai situ Ustaz. Terus sampai 47. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Boleh satu lagi tuh. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa biqaulin sya'ir. Wahyu sesuatu percakapan yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat-sahabat ini, sebagai kita selaku umatnya yang tertulis dalam kitab Al-Quran ini, wa ma huwa biqaulin sya'ir, bukanlah perkataan dari seorang syair. Qalilan ma tu'minun, sedikit dari mereka yang beriman ini. Wala biqauli kahin, bukan juga ucapan ahli nujum, ahli sihir atau dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit mereka yang mau mengambil pelajaran. Tanzilun min rabbil alamin, diturunkan oleh Rabb semesta alam. Wala taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau sekiranya Nabi SAW berkata sesuatu mengatasnamakan kami, atas nama Allah, berdusta dengan atas nama Allah, la akhadna minhu bil yamin, kami akan siksa dia dengan kami ambil tangan kanan, sisi kanan kami ambil, tsumma la qata'na minhul wati, kalau kami putus urat jantung daripada Nabi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, di antara kalian tidak akan mampu mencegah perbuatanku. Wa perbuatan Allah maksudnya. Wa innahu latadzkiratun lil muttaqin. Yang demikian adalah pelajaran yang berharga buat siapa? Buat orang-orang yang muttaqin. Kita harus imani nih semua. Apapun yang Nabi ucapkan bukan mengatasnamakan Allah, hawa nafsu dari Nabi, ya. Bukan hawa nafsu dari Nabi mengatasnamakan Allah. Semuanya wahyu, in huwa illa wahyu
yuha. Sesuatu yang dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah membiarkan. Ya, kita udah banyak sering dengar tentang sesuatu yang ada ikhtilaf di antara kita. Ya, teman-teman kita mengharamkan sesuatu hal yang masih dikerjakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Hingga timbulnya apa anaknya? Saling tahjir satu sama lain, saling benci satu sama lain. Saling nggak mau ketemu dikarenakan sesuatu yang bukan turun dari Allah dan dari Nabi ini. Ya. Karena mengikuti kemauan mereka, hawa nafsunya. Ketika seseorang fi zaygun fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits la ya'lamuhunna katsirun minan. Nah, enggak ada yang tahu tentang hal itu kebanyakan manusia. Manusia siapa? Tentang apa? Tentang yang mutasyabihat. Biarkan. Ya, yang halal halal, yang haram haram, yang mutasyabihat dengan kemutasyabihatannya biarkan. Hukum ini punya siapa ya? Ya Allah, innal hukmu illa lillah. Kita nggak boleh menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang mati mutasyabihat. Kita tarik ke dalam sesuatu yang halal, kita tarik ke dalam sesuatu yang haram, nggak boleh. Selama Allah membiarkan sebagai rahmat buat kita. Ya, kembali pembahasan. Insyaallah menjadi pencerahan juga buat kita semua. Karena penjelasan nggak jauh dari topik. Ya, juga buat tambahan kita juga dari dalil-dalil yang datang dari sabda atau dari Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang tentang dijelaskan di sini oleh Imam Ad-Dakhili. Dulu sebagian ulama berkata, dulu Bani Israel itu bertanya ya tentang sesuatu hal. Fayujibuna. Kemudian dijawab buat mereka. Fayaqauna ma talabu. Diberikan buat apa yang mereka cari, tentang sesuatu hal yang mereka cari. Hatta kana dzalika fitnatun lahum wa ada dzalika ila halakahum. Hingga nantinya sesuatu itu menjadi fitnah buat mereka hingga akhirnya mereka meninggalkan hal itu sampai akhirnya Allah membinasakan mereka. Ya, yang tadi itu hampir saja mereka tidak melakukan menyembelih sapi. Dikarenakan apa? Nanya. Sapinya yang bagaimana? Coba tanya Tuhanmu. Wahai Musa, coba tanya Tuhanmu. Sapinya yang seperti apa? Yuk kita jalan-jalan refresh yuk. Baca ayatnya 67 sampai Al-Baqarah. Jalan-jalan. Kita lihat nih. Perbuatan Bani Israel banyak nanya sama nabinya. Nabi larang supaya kita jangan banyak nanya tentang sesuatu yang Allah biarkan. Ketika kita bahas, karena Nabi menjelaskan di sini, wasakata an asya'a rahmatan lakum, ghairu nisyanin, fala tabkhasu. Jangan kalian bahas anha tentang hal itu. Biarin aja selama Allah membiarkan itu sebagai nikmat buat kita. Qul Hasan, Baqarah 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Terus قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ya, lihat artinya sendiri tuh ya, ada kan artinya situ? Hampir aja mereka nggak ngerjain, nggak ada apa-apa. Banyak nanya, akhirnya Nabi Musa kesel. Fa'alu ma tu'marun. Udah kerjain aja, harus perintahin. Nanya melulu. Ya. Makanya Nabi nggak mensifati kondisi seperti itu. Jangan sampai kita umat-umatnya banyak bertanya. Ketika hukum itu ditetapkan sama Allah, yang ada kita ngelawan sama Nabi, sama juga kita ngelawan sama Allah. Ya. Lanjut ke pembahasan ya. La budda minhu wa kana ya'jibuhum ayyaji'a al-a'rabu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasma'una wa ya'un. Mereka merasa takjub tentang datangnya seorang Arab, seorang Arab gunung bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mendengarkan dan bengong. Waqad balagha fi qaumun hatta qalu. Telah sampai tentang suatu kaum, tentang mereka ketika sampai mereka berkata la yajudu yusa su'ala, jangan kalian terus-terusan bertanya fin nawazilil ulama, tentang sesuatu hal kepada ulama sampai hal itu turun hatta taqa. Jadi sesuatu kita bertanya kepada ulama nggak boleh. Ada sebagian ulama yang membatasi bertanya kepada ulama tentang sesuatu hal yang udah bakal terjadi. Ini kenapa sih? Contoh korban gempa, sesuatu hal yang gempa. Kita bertanya kepada ulama, apa sih penyebabnya? Sebenarnya udah ada, kita tahu jawabannya di dalam Al-Qur'an. Itu jangan-jangan penyebabnya sebab ini, sebab itu, sebab ini, sebab itu. Enggak boleh kita bertanya kepada ulama tentang sesuatu yang memang sudah terjadi. Cukup buat kita bersandar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalau kamu tentang jangan, kalau saja aku seperti ini mengatakan ini dan itu, lalu qultu fa'altu kada wa kada, walakin qulu qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ya, dikatakanlah tentang segala sesuatu yang sudah terjadi itu merupakan ketetapan Allah. Qadarullah wa ma syaa. Dan atas kehendaknya fa'ala, maka terjadilah hal itu. Allah lah berbuatnya. Ya, enggak boleh kita bertanya kepada sesuatu hal yang memang sudah terjadi kepada ulama, untuk memojokkan ulama itu atau mencari-cari takwil hingga menimbulkan fitnah di antara kita. Ya. Ya, selesai pembahasan tentang bab hadis hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-30 tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan yang fardu-fardu. Allah menetapkan yang wajib-wajib, janganlah kalian meninggalkannya. Wa hadda hududan, dan Allah menetapkan batasan yang menjadi batasan-batasan, fala ta'taduha, jangan kalian melewati batasan itu. Ada enggak yang kemarin kita bahas tentang hadis di nomor 6 yang tentang halal dan haram itu bayin, tentang seseorang pengembala yang berjalan di antara pagar-pagar larangan. Ya, ada sebagian ulama menetapkan hal itu adalah sesuatu yang masih boleh, karena
Rasulullah SAW tidak menjelaskan di dalam hal itu si pengembala ini melakukan hal yang haram. Dia melakukan sesuatu di pinggiran batasan yang haram, belum melampauinya. Karena hadis ini menjelaskan wahadda hududan fala ta'taduha. Ketika dia melangkah melewatinya baru berjatuh ke dalam haram. Dia masih berada di sekitaran pagar larangan, tapi masih sebelah yang sini nih, enggak melewati hudud. Kalau dia melewati hudud, Ali An-Nisa ayat 12, 13, 14. Allah memberikan hudud, Allah menetapkan hudud tentang waris. Baca surat 12, surah An-Nisa ayat 12, 13, 14. Saya tamat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahun waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu Surah An-Nisa surah keempat. Hah? Surah keempat ayat 12, 13, 14. Nih menunya mantep kali ini sekarang. Waladun falakumur rubu mimma Ini beberapa. Ulang Ustaz dari awal, Ustaz. Awal. Ya, dari 11 boleh. Fadal. Yusikumullah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaa fawqa ithnataini falahunna thuluthu ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma tarak in kana lahu waladun fa illam yakun lahu waladu wa warithuhu abawahu fali apa nama fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatum minallah innallaha kana aliman hakima. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalata aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudusu fa in kanu aktsara min dzalika fahuwa syuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudarrin wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Istamir kan? Masuk 12, 13, 14. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalikal fawzul. Kepada anak-anak kita
seseorang yang mempunyai anak yang ditinggalkan, buat anak laki-laki mithlu hazil unsayain, seperti bagian dua perempuan. Kemudian fa in kunna nisaan fauqathnaini falahunna thulutsa ma tarak. Dan jika kunna nisaan, ada seseorang perempuan lebih dari dua, falahunna thulutsa ma tarak, buat mereka sepertiga, Ustaz, dari dua per tiga dari yang ditinggalkan. Nih batasan nih, perempuan yang lebih dari satu, buat mereka 2/3 dari yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidah, kalau perempuannya cuma satu, falahan nisfu, buat perempuan itu separuh dari apa yang ditinggalkan. Wali abawaihi, dan buat kedua orang tuanya, likuli wahidin, tiap-tiap seorang minhuma dari keduanya as-sudusu mimma tarak, 6 dari apa yang ditinggalkan. In kana lahu waladun, kalau kedua dia punya anak. Fa illam yakun lahu walad, kalau enggak punya anak, wa warithahu abawahu, yang pewarisnya adalah kedua orang tuanya, fali ummihi as-sulus, 2/3 as-sulus, as-sulatan baru 2/3. Buat ibunya sepertiga, buat orang tuanya sepertiga. Ya. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau dia memiliki saudara, fali ummihi as-sudus, buat ibunya 1/6. Ya, orang meninggal, warisnya ibu sama saudara. Buat ibunya berapa? 1/6. Buat saudara asoba. Ya. Buat saudaranya asoba. Wah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sobat. Ya. Mimba'di wasiatin yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat-wasiatnya. Umpamanya saya meninggal, mewarisi seorang anak dan seorang istri ibunya buat adik anak saya. Saya wasiat ini, nanti tolong bayarin tuh. Saya kemarin ada niat mau ngasih masjid sekian dari harta saya. Kemudian ada utang saya nih di sini nih, di warung teli, kopi 10 gelas, makan 2 kali. Desi saya tahu nih catatannya, dia tunain tuh. Ada harta saya dah sepeninggalan, nggak banyak sih, cuma 1 triliun. Kemudian dibayar, amin, insyaallah ya. Dibayarin buat masjid. Saya niatin udah pakai separuhnya buat masjid. 1 triliun separuhnya berapa? 500 juta buat masjid 2 hari. Bayarin utang saya kopi 10 sama makan 2 kali, telur ceplok doang sama sambal. Bayar itu 100.000 buat dia. Sisanya berapa tuh? 500 juta, 500 miliar kurang 100, kan udah dibayar utang 100. Baru dibagi itu buat ibunya 1/6. Sisanya buat dia. Setelah dibayar utang dan wasiat, itu harta yang kita tinggalkan. Itu hudud, ketetapan yang Allah tetapkan. Kemudian abaukum wa abanaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Baik bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian, kalian tidak akan tahu di antara mereka yang paling dekat buat kamu memberikan manfaat. Entah anak kita duluan yang meninggal, entah kita duluan meninggal, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Bisa anak kehilangan waris karena sebab dia meninggal duluan, bisa dia menjadi waris karena sebab kita meninggal duluan. Allah nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Artinya Allah tahu, maka Allah bikin ketetapan seperti ini. Faridatan minallah. Ini faridah. Yang tadi innallaha farada faraid. Allah menetapkan yang fardu-fardu. Salah satunya antara ini. Faridatan minallah. Ketetapan yang harus dijalankan fardu dari Allah. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian walakum, buat kamu nisfu ma taraka azwajukum, buat kamu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh pasanganmu atau istri-istrimu. Illam yakun lahunna waladun, kalau istrimu tidak memiliki anak.
Berapa ya? Separuh apa semuanya? Separuh apa semuanya? Semuanya diambil buat dia. Allah tutupin berapa ya? Yang separuh kemana? Yang separuh lagi? Laki meninggal, Midi meninggal, tinggalin harta 1 triliun. Buat lakinya berapa? Kalau punya anak seperempat. Ini wala-waladun, Ustaz. Illam yakun lahunna walad. Yang atas, 12 ayat yang atas. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna waladun. Buat kamu setengah dari harta yang ditinggalkan istrimu kalau dia tidak punya anak. Berapa ya setengah? 1 triliun. Yang 500 juta kemana lagi? Yang 500 juta buat dia setengah. Yang 500 juta lagi? Bisa buat saudaranya, bisa buat bapaknya. Ini yang jadi jalur samping dari istri. Ada jalur atas, ada jalur bawah. Tapi kebanyakan kita, wah kita lagi nih. Udah melanggar belum nih? Melanggar. Fa in kana lahunna waladun. Kalau dia punya anak, falakumur rubu' mimma tarak. Buat kamu 1/4 dari apa yang ditinggalkan. Nyata 1 triliun. Bagi dulu 4. Jadi berapa ya? 250 miliar. Ini punya kita. Yang 200, yang 750 ini buat siapa? Buat siapa? Buat anak atau buat kita? Buat kita lagi. Buat anak, pegang buat nikah deh. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Ini hati-hati, makanya kagak ada yang beres ketika mereka menerima harta waris. Sang sumbelan kalau kata mak kita dulu bilang. Apa? Sang sumbelan. Susah aja di jalan di bumi itu susah aja. Susah aja. Karena apa? Dia udah melanggar hak hudud Allah. Batasan-batasan Allah, fardu yang Allah tetapkan faraid. Ya. Mim ba'di wasiyatin yusina biha udain. Setelah dibayarkan wasiat, ditunaikan wasiat-wasiat yang menjadi wasiatnya atau hutang-hutangnya. Walahunna, buat perempuan ar-rubu mimma taraktum. 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan kalau kamu yang mati. Suami istri, suaminya yang mati, yang jadi pewaris istri dapat berapa? 1/4. Kalau kita nggak punya anak. Kalau kita punya anak, 1/8 dipecah lagi 2, lebih kecil lagi, ya. Kalau bininya 4, 1/4 bagi 4, 1/8 bagi 4. Kalau yang bininya 4, jatuhnya 1/8 dibagi 1/32. 38 dikali 2 dulu, 8 kali 2, 8 kali 8, 32. Baru atasnya dipukul rata, 1/32. Bayangin dulu, 1/8 dulu. Yang bininya 1. Jadi bininya cuma 1. Lakinya meninggal. Buat bininya berapa? 1/8. Kalau punya anak apa enggak? Kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, 1/4 dapatnya. Wa in kana rajulun. Kalau ada seorang laki-laki, yuratu kalalatan. Dia mewariskan. Dia nggak punya anak, nggak punya bini, dia seorang diri mewariskan. Kalalah sebatang kara. Awim ro'atun, atau seorang perempuan yang kalalah. Walahu akhun, tapi dia punya saudara laki-laki. Wa ukhtun, dia juga punya saudara perempuan 1. Falikuli wahidin minhuma as-sudus. Buat masing-masing keduanya 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalik. Kalau saudaranya lebih dari 1, yang laki 1, perempuan 1 lebih. Fahum syurakau fiturus. Mereka semuanya dapat sepertiga. Mim ba'di wasiyatin yusabiha audainin ghairu mudhar. Ya. Setelah ditunaikan wasiat-wasiatnya atau utang-utangnya yang dibayarkan yang tidak memberikan mudarat. Wasiatan minallah. Ini adalah wasiat yang datang dari Allah
wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu lagi maha halus. Tilka hududullah. Inilah batasan-batasan yang Allah batasi. Innallaha hadda hududan. Dalam hadis Nabi bersabda dalam hadis yang tadi, wa hadda hududan. Sesungguhnya Allah membatasi hududan dengan batasan-batasan. Fala ta'taduha. Jangan kalian melewatinya. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian adalah kemenangan atau dari keutamaan yang sangat besar. Wa man ya'sillaha. Yang berwasiat kepada Allah. Wasiat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Wa yata'adda hududahu. Dan mereka melampaui batasan-batasan yang Allah tetapkan atau hudud-hudud Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha. Mereka masuk di surga neraka dengan kekal juga di dalamnya, walahu adzabun muhin. Buat mereka azab yang menghinakan. Nauzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi contoh-contoh ketika kita melanggar hudud Allah, efeknya apa? Efeknya sangat parah. Mereka akan memasuki neraka yang mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah. Ya, itulah ketetapan-ketetapan fardu yang Allah telah. Ada juga yang Allah biarkan. Wasakata asya'an. Allah membiarkan sesuatu rahmatan lakum ghairan isyan. Allah membiarkan sesuatu, mendiamkan segala sesuatu hal yang Allah diamkan buat kalian sebagai rahmat buat kamu. Nikmatin. Jangan pada khosu'an, jangan kalian berbahas hal itu. Ini haram enggak? Dibahas lagi. Turun suara dari langit bagaimana? Haram bagaimana? Atau halal yang wajib, kalau enggak ini dosa. Turun suara dari langit, sudah dengar semua bagaimana? Bisa nggak kayak gitu? Bisa kalau Allah kehendaki. Jangan jadi bahas-bahas segala sesuatu ini yang Allah biarkan, udah biarkan. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat diri saya pribadi, buat jemaah sekalian. Kalau ada pertanyaan apa ya? Udah kenyang ya? Insyaallah enggak ya? Rokok-rokok aja ya, kopi-kopi ya. Insyaallah ya, kita bahas ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.